Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini pengucapan syukur, dan kita tahu bahwa hari ini semua orang Kristen di dunia ini beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa untuk kesehatan kami, untuk kekuatan kami, untuk keinginan kami terus untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu dengan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Sekarang kami akan lakukan itu selain hanya mencari wajah Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tinggallah di sini, bekerjalah di antara kami semua yang beribadah bersama-sama hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus menutup bungkus kami. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling kami, sehingga hati kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini pengucapan syukur. Amin. Shalom saudara kami yang ada di rumah pada saat pagi hari ini. Kita benar-benar bersyukur karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Biarlah Dia saja yang kita sembah. Kita percaya Dia ada bersama kita pada saat ini, ada bersama-sama pada saat ini untuk sama-sama kita mengagungkan Dia. Haleluya. Haleluya.
kebaikan Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang besar, Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kasih-Nya tak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari angkat hati kita, bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kasih Kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita bangga punya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami bersyukur, cuma selalu bersyukur. Kasih Kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Cuma selalu bersyukur. Kasih Kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Layak Dia disembah oleh segenap bumi di jagat raya ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ajaib dan besar Engkau Tuhan. Hanya
Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus kuperbuat? Atau perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ada satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah." Oke. Yang pertama sekali, "Guru, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal?" Orang muda ini beragama memang, tapi tidak bertuhan. Dia beragama, tetapi tidak bertuhan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab dia masih ragu dalam hidupnya. Apakah aku bisa ke surga atau tidak sih? Jadi dia pikir perbuatan apa yang masih kurang untuk bisa tiketku masuk ke surga. Lalu dia datang kepada Yesus diam-diam. Orang muda ini orang kaya. Ya, orang muda ini orang yang kaya. Lalu Tuhan Yesus memancing dia. Tuhan Yesus memancing dia di dalam ayat yang ke-17 berkata begini. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turutilah segala perintah Allah. Oh, dia sudah mulai bersemangat. Yes, sudah dapat tiket. Karena dia berpikir mengenai hukum Taurat. Oh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh. Apalagi dalam itu hukum Taurat, aku tidak berdusta, aku menghormati bapak ibuku selama ini. Wow, berarti pasti laku ini masuk ke surga. Sudah terbuka lebar-lebar pintu masuk ke surga. Pikirnya, sebab dia pikir bahwa dia tidak melakukan dosa-dosa yang terkenal, ya, seperti mencuri, seperti membunuh, seperti berzina, seperti berdukun.
Lalu apa katanya? Gitu toh. Itu sudah kulakukan. Di pasal yang lain, di Alkitab yang lain dikatakan itu sudah kulakukan dari sejak lama. Dari sejak aku kecil, aku sudah melakukan itu, hukum Taurat. Dia begitu bangganya. Dia merasa puas. Jadi masih ada lagi enggak Yesus? Masih ada lagi. Memang sangat menarik memperhatikan kehidupan orang-orang yang beragama ini. Menarik sekali memperhatikan orang-orang yang beragama. Dia beragama tapi tidak berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada komunikasinya dengan Tuhan. Hanya ke gereja, menyanyi, tetapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu yang terjadi kepada orang muda ini. Sampai dia datang kepada Yesus. Apalagi ya yang kurang ya? Apalagi yang kurang katanya. Orang-orang mau semuanya menjadi baik-baik saja, tapi tidak mau beribadah. Ya, orang-orang berdoa tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Nah, kan dia beragama tapi tidak bertuhan. Dia tidak pernah berdoa tapi dia tidak pernah dengarkan Tuhan. Dan banyak orang-orang beragama ini mau berkat. Tetapi pemberi berkat itu tidak dicarinya sampai dia betul-betul mengetahui apakah Tuhan ada, Yesus ada di dalam hatinya. Nah inilah kalau kita perhatikan kehidupan orang-orang yang beragama. Itu yang dikatakan pemuda kaya. Sudah kulakukan semuanya. Ke gerejaku, berdoaku, tetapi tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Apakah dia nanti bisa ke surga atau tidak? Itu sebabnya dia datang, mana lagi Tuhan yang harus kuperbuat supaya aku bisa hidup kekal? Halo, kalau saya tanya sekarang Anda dan Anda menjawab, semua ini yang di rumah, yang beribadah di mana saja yang akan menonton video ini, apakah ada kepastian bagi saudara, apakah saudara ke surga atau tidak? Saudara ke gereja, saudara berdoa baca kitab. Yesus jadi pemuda yang berkata, semuanya sudah kulakukan itu. Dari kecil kami sudah menghafal banyak ayat-ayat Alkitab. Ayat 20 dikatakannya semuanya itu sudah kulakukan. Ayat 20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang. Lalu Efesus 2 ayat 8 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi manusia diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi jangan ada orang yang mengatakan dia baik seperti orang muda. Aku sudah melakukannya dari dulu. Aku sudah melakukannya. Jadi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan manusia. Tetapi kalau manusia sudah selamat,
Setelah itu perbuatan baik harus wajib mengikuti dia. Jadi untuk keselamatan itu bukan perbuatan baik, tapi anugerah Allah, kasih karunia oleh imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Halo? Orang Kristen masih bangga dengan prestasinya? Masih bangga dengan pemberian-pemberian yang saudara berikan ke gereja? Nah, di dalam Lukas pasal 12 ayat 34, Lukas pasal yang ke 12 ayat 34 berbunyi seperti ini. Yesus bilang apa? Kalau kau mau sempurna, juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikutlah aku. Gak ada urusan-urusan harta sama aku. Kata Yesus, kalau kau mau sempurna, juallah hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan datanglah kepadaku, ikutlah. Nah, di dalam Lukas pasal 12 ayat 34 katakan di sana, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus sudah tahu Yesus apa-apa yang dilakukan oleh orang muda ini. Tetapi orang muda ini terlalu terikat dengan hartanya. Yesus sudah tahu. Aku tahu. Makanya Yesus tadi mencoba memancing-mancing dia. Lakukan ini. Oh, sudah. Begitu Yesus mengatakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikutlah aku. Alkitab mencatat, tadi kita baca, hatinya menjadi sedih karena banyak hartanya. Jadi hartanya ini ya memikat hatinya, bukan Tuhannya. Jadi maunya dia tetap kaya di dunia ini, tetapi ke surga tanpa pengorbanan apapun. Yesus bilang, jual hartamu, banyak orang miskin di sana sini, berikan kepada mereka. Kalau mengikut aku, tidak perlu kau datang bersama dengan hartamu. Aku mau kau datang hatimu saja ya. Karena tadi kan kau bilang mau ke surga. Apa yang kurang? Ya itu dia yang kurang. Jual hartamu, lepaskan keinginanmu hartamu, lepaskan kekayaan duniamu ini. Kalau mau datang kepadaku, gak ada urusan-urusan uang sama aku. Bukan karena kau kaya berarti kau pikir kau lebih berharga daripada orang miskin yang lain. Tidak, kata Yesus. Dan dia sedih, pergi meninggalkan Yesus. Apakah Yesus mengurangi tuntutannya dan mengatakan, jual hartamu semua, berikan kepada orang miskin, baru datang samaku? Semua artinya, jangan hatimu lagi terikat dengan dunia ini kalau memang mau ke surga ya. Kalau mau ke surga kau, jangan, karena aku udah tahu aku. Semua yang kau lakukan itu aku tahu. Makanya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka sekarang, siapa yang menjadi harta kita paling mahal dalam hidup kita? Yesus atau yang lain-lain? Makanya kemudian yang kedua dikatakan prestasinya itu sia-sia. Prestasinya itu menjadi sia-sia. Aku tidak melakukan ini semua tidak. Saya katakan ya, memang dia tidak mencuri. Orang Kristen yang seperti ini, begini, banyak orang Kristen seperti ini. Memang dia tidak mencuri, tetapi terima suap.
Memang dia tidak mencuri, tetapi menerima riba uang. Halo, orang Kristen. Betul, tidak mencuri, tetapi menerima riba uang, menerima suap. Memang dia tidak membunuh. Memang dia orang Kristen tidak membunuh, tapi berani tutup mata terhadap orang miskin. Tidak membunuh kan? Tetapi membiarkan orang miskin kelaparan. Ada di lingkungannya, tidak tergerak hatinya. Mungkin itu saudaranya, mungkin itu tetangganya, mungkin itu orang lalu lalang. Allah tidak membunuh, tetapi tidak peduli dengan orang-orang miskin. Sama saja kan pembunuh. Memang dia tidak berzina, tetapi dia menyanyiakan istrinya. Ya kan? Memang dia tidak berzina, tapi dia menyanyiakan suaminya. Sama nilainya, saudara. Memang dia mengasihi Allah. Katanya, Allahku, aku mengasihi, tapi membenci saudaranya. Sama saja. Inilah prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia ini. Dia terlalu bangga dengan prestasinya. Aku gak mencuri kok, aku gak berbunuh kok. Tapi itu dia. Memang dia gak mencuri, tapi terima riba uang, tapi terima sogok. Memang dia tidak membunuh tadi, tapi dia membiarkan orang miskin kelaparan. Sama saja membiarkan dia mati kan, namanya pembunuh. Memang dia tidak berzina, tapi dia tidak peduli pasangannya. Katanya dia mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya. Ada SKT-nya, istilah anak-anak. Ada musuhnya, membenci saudara. Sama saya. Padahal Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, Yesus bilang, juallah prestasimu. Jual prestasimu yang kau anggap selama ini kebaikan. Makanya juallah. Itulah yang kau anggap hartamu. Jual semua, tinggalkan prestasimu, tinggalkan apa yang kau bisa buat. Berikan kepada orang miskin. Datanglah kepadaku. Memang di mana kita boleh melihat terdapat kesuksesan kecil di antara orang, di sana juga terselip banyak kegagalan. Yang kelihatan itu ya kesuksesan kecil. Rajin ke gereja, bawa Alkitab, bawa buku nyanyian dan lain sebagainya. Di mana kelihatannya ada terlihat wajah-wajah yang suci, tetapi di sana juga ada hati yang berdosa. Prestasi lagi dianggarkan, seperti orang muda ini masih mau menganggarkan prestasi. Ya, ada kesuksesan kecil yang dibuat oleh orang Kristen, tetapi ada juga kegagalan yang tidak disadarinya. Kelihatannya ya wajahnya lugu, polos, suci, tetapi di sana juga ada kebohongan, ada dosa di sana. Itulah prestasi yang dibanggakan oleh orang-orang. Kalau begitu, siapakah kita ini sebetulnya? Siapakah kita ini? Jual dan berilah, bantulah orang-orang lain. Saat ini kelihatannya situasi dulu Yesus dengan orang muda yang kaya ini agak ada hubungannya. Juallah hartamu, artinya bagi-bagi. Yang punya
apa-apa untuk dibagi, bagikanlah itu kepada orang miskin. Waktunya sangat tepat saat ini. Waktunya sangat tepat saat ini. Bahwa kalau kita membagi-bagi apa yang kita bisa, bukan dari kekayaan, tapi dari kekurangan. Maka disitulah kemurnian iman orang Kristen. Bukan kalau kita punya uang 1 miliar tabungan, lalu kita berikan 1 juta ke gereja. Kelihatannya perlu diumumkan, didengar. Wah, 1 juta, wow, 5 juta. 1 miliar dengan 5 juta berapa sih? Ya, berapa itu? Ini waktunya. Jangan khawatir kalau memberi sekarang, lalu pikir lalu besok kalau nggak ada lagi pertolongan dari mana-mana, kalau nggak kerja, kalau nggak ada penghasilan, oke lah sekarang ada untuk dibasmi. Tapi besok bulan depan siapa tahu nggak ada rezeki, nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Kalau begitu kita bukan bertuhan, namanya yang berhantu. Apa-apa yang bisa kita lihat, justru dari kekurangan kita itulah yang Tuhan mau lihat. Apakah kita mau mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin? Yesus bilang, sekarang oke lah, kau tidak membunuh, kau tidak berzina, kau tidak mencuri, tapi apakah kau punya belas kasihan kepada orang miskin? Kata Tuhan Yesus, jual supaya kau layak di hadapanku, supaya kau mau masuk surga. Lakukan ini sekarang. Apa yang dilakukan? Pergi dengan sedih, karena katanya banyak hartanya. Sedih dia. Tapi Tuhan tidak mengurangi tuntutannya kok. Tuhan tidak bilang, orang muda, sini. Tadi kan aku bilang sama kamu ya, jual semua hartamu. Tapi udah, sekarang 50% aja hartamu jual ya. Enggak. Tuhan tidak bilang, tidak mau disogok dengan 50% dari hartanya. Atau ya 30% saja jual. Tidak. Tuhan tidak mengurangi tuntutannya. Yesus bilang, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, datanglah kepada. Emangnya Tuhan kekurangan manusia? Enggak. Tuhan tidak kekurangan manusia. Manusia yang kekurangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah lari daripadanya, gak ada Tuhan yang lain yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, maka apa lagi? Dan disinilah kelihatannya kalau kita baca bahwa Tuhan Yesus tidak memberi hukum yang baru. Ya, pada saat itu tiba-tiba datang firman diciptakan. Enggak, Yesus kita tidak begitu. Yesus tidak menciptakan hukum yang baru, tetapi Yesus memberi hati yang baru. Bukan hukumnya sudah lama ada tentang kasih, tetapi sekarang yang Tuhan mau adalah hatinya baru. Hatinya baru, matanya baru, boleh melihat apa yang dilihat oleh Yesus. Yang dulu dianggapnya musuh, sekarang dianggapnya saudara. Itulah mata yang baru, hati yang baru. Yang dulu tidak suka memberi, sekarang suka memberi. Yang dulu tidak suka menyembah Tuhan, sekarang suka menyembah Tuhan. Itulah syaratnya. Kalau mau seperti orang kaya ini, apa lagi sih yang kurang, Tuhan? Apa yang kurang lagi untuk kulakukan? Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jadi apapun yang kita lakukan, gak bisa menutup-nutupi isi hati kita yang sebenarnya. Karena Yesus tahu kok. Karena dia bilang, aku tahunya kau sayang kali kau sama hartamu. Memang itulah hidupmu, hartamu itu. Sudah tahu, maka langsung pura-pura dipancing-pancing tadi. Dia terangsang untuk, semangat, aku nih
pintu surga sudah terbuka sama aku rupanya. Oh, aku mengasihi orang tuaku, aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku tidak membunuh. Oh, pintu surga terbuka. Tidak. Tidak demikian maksudnya. Karena Yesus sudah tahu bahwa kau gelisah dengan kekayaanmu itu. Kau tidak ingin hilang satu pun dari hartamu itu. Engkau menganggap hartamu itu segala-galanya bagimu. Bukan aku, bukan Tuhan yang kau anggap istimewa dalam hatimu, tapi hartamu itu. Maka langsung Tuhan tak. Terbukti ketika Tuhan membongkar, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Begitunya rupanya kalau mau ke surga. Kupikirnya bisa aku nanti ke surga dengan hartaku ini juga. Enggak juga kawan, enggak juga lah. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak memberikan hukum yang baru, tetapi Tuhan memberi hati yang baru, mata yang baru untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan di sekeliling kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Tuhan beri hati yang baru, mata yang baru untuk melihat. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Jadi seseorang kalau mau datang kepada Yesus harus siap dibuang yang lama-lama dan yang baru tiba, yaitu untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Di dalam Yesaya 36 pun dikatakan di sana ayat yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-36 ayat 26. Di sana ditulis, diberi hati yang baru dan roh yang baru dan hati yang taat. Itu dia. Jadi kalau mau ke surga, ya hatinya harus diperbaharui, rohnya harus diperbaharui, dan hatinya harus taat kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang mau ke surga. Jadi jual prestasimu. Selama ini menyumbang banyak ke gereja, jual itu. Belum tentu. Sekarang kalau mau memberikan ke gereja banyak, tetapi kasih itu tadi harus ada. Karena itu yang terpenting dalam hidup manusia. Jual prestasi. Jual keinginanmu untuk populer, dikenal oleh banyak orang karena prestasimu. Jual. Kalau mau datang kepada Yesus Kristus, harus bersujud-sujud, memohon-mohon, menyembah-nyembah kepada Tuhan, seolah-olah kita lebih daripada pengemis si tua, pengemis tua yang tidak punya apa, memohon-mohon. Kalau datang kepada Tuhan, artinya di situ bahwa di situ kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bukan karena Tuhan kita tidak peduli. Segitunya kali bermohon-mohon sampai di kitab Mazmur dikatakan, ciumlah kakinya, beribadahlah kepada Tuhan dan ciumlah kakinya. Itu artinya rendahkan serendah-rendahnya hatimu di bawah kaki Tuhan. Itu artinya. Oleh karena itu, lagi pertanyaan pada kita, jual hartamu, jual prestasimu. Sekarang ini tidak ada yang kita andalkan perbuatan baik kita di dunia. Hanya iman kepada Yesus Kristus. Hatinya harus diperbaharui. Anda tahu siapa saudara? Anda tahu seperti apa hatimu sekarang? Anda tahu seperti apa matamu memandang? Apa yang kita lihat di dunia? Keindahan dunia ini kan lenyap, tinggal semuanya. Harta semua tinggal semuanya. Nggak ada yang bisa kita bawa ke surga. Semuanya tinggal. Apa yang kita bawa? Iman kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sama manusia. Itu yang laku di surga. Kasih yang laku di surga, hati yang tulus yang laku di surga. Yang lain nggak laku. Di dunia ini jualannya itu laku, tapi kalau untuk ke surga nggak ada laku. Makanya Yesus bilang, jual hartamu, berikan itu kepada orang miskin, lalu datang kepadaku, ikutlah aku.
Bukan hanya datang. Kalau kita mengikut Yesus, apa yang dilakukan Yesus kita lakukan. Itu artinya. Kayak lagi, tidak mencuri memang dia, tetapi terima suap. Tidak mencuri memang dia, tapi menerima riba uang. Tidak membunuh dia memang, tetapi membiarkan orang-orang miskin. Memang tidak berzina, tapi dia menelantarkan pasangan hidupnya. Memang dia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya. Pembohong. Lalu juallah harta, jual prestasi, tinggalkan semuanya itu. Datanglah kepada Yesus dengan hati yang baru. Dengan hati yang baru. Kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus dalam hatimu secara pribadi, lakukan itu sekarang. Katakanlah kepada Yesus, Tuhan, aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak mau menjadi seperti orang muda yang kaya ini. Memang dia masih mau ke surga. Lalu dia datang tanya-tanya sama Yesus untuk apa yang bisa aku lakukan lagi Tuhan. Sebab aku tidak pencuri, aku kaya, aku tidak berzina, tidak membunuh aku. Apalagi yang mau aku lakukan Tuhan. Tapi ketika dikatakan jual hartamu, aku mau melepaskan semua. Kita hidup di duniawi, tapi tidak boleh duniawi. Ya, tidak boleh duniawi yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya tidak salah kalau dia kaya. Tidak salah kalau dia kaya. Saya mau menyaksikan sebuah kisah yang baru hari ini saya terima. Aku ditelepon seseorang, kan? Minta dulu rekening. Ada kawanku mau ngasih uang sama. Tahu kakak, suaminya baru saja meninggal dunia karena corona. Mungkin bulan lalu. Suaminya baru meninggal karena corona. Jadi apa maksudnya dia memberi? Ya, dia membagi-bagi kepada banyak hamba Tuhan, bukan satu saja. Aku pikir siapa tahu ada janjinya yang tersendat dulu, menyesal dia selama hidup suaminya, tapi sekarang sudah meninggal. Bukan, memang dia tetap punya hati kepada Tuhan. Kalau nggak salah 200 atau 100 orang hamba Tuhan dibantunya. Dia punya hati yang baru kepada Yesus. Kalau kita pikir suaminya baru meninggal, apa dia tidak marah kepada Tuhan? Tuhan, selama ini kami baik. Selama ini kami baik-baik sama Tuhan. Kasih sama orang. Tapi suamiku kenapa nggak bisa ditahan untuk tidak mati? Bisa dia lakukan itu. Tetapi kasihnya kepada Yesus begitu dalamnya, sehingga dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabku akan terus kulakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya bahwa hatinya walaupun masih terluka sekarang ini, tapi Tuhan akan menghibur dia. Tuhan akan menguatkan dia. Tuhan akan memakai dia lebih lagi menjadi saksi. Tuhan akan memberkati keturunan. Itulah namanya hati yang baru. Hati yang baru, mata yang baru. Mungkin Yesus sudah bilang, suamimu itu anakku itu. Aku punya hak atas dia. Barangkali begitu. Tapi dia menjual hartanya, memberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang dia tahu kesulitan seperti sekarang ini. Dia punya rasa beban dan tanggung jawab. Saya tidak memancing saudara untuk memberikan kepada saya uang. Tidak. Saya hanya memberitahu hati yang baru harus dimiliki oleh orang Kristen. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jual prestasimu, datang kepada Yesus Kristus. Jual prestasimu, kebaikan. Jangan ingat-ingat kebaikan apa yang kau pernah buat untuk pekerjaan Tuhan selama. Itu belum seberapa dibanding dengan Yesus
yang sudah mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. 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 Aku mengasihimu, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Masih banyak orang-orang tidak kenal Tuhan melakukan segala macam kebaikan. Tetapi apakah kebaikan mereka itu karena diperbaharui dari surga atau yang lain? Yesus mau kita tertuju sepenuhnya kepada Dia. Hati kita berikan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita lakukanlah. Kita lakukanlah. Haleluya. Haleluya. Kalau kami mengatakan kepada kami mengasihi-Mu Tuhan, berarti kami harus tunduk kepada Tuhan. Menjual semua apa yang pernah kami miliki dunia ini. Artinya yang kami anggap segala kebaikan kami sia-sia. Tapi kami harus baik karena Tuhan memperbaiki hati kami. Tuhan mengubah hati kami. Yesus, supaya kami tidak menjadi sia-sia jadi orang Kristen. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Bahwa betapa ajaibnya Tuhan. Bahwa betapa ajaibnya Kau Tuhan. Kau tahu kami tidak mampu melakukan perintah Tuhan tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh. Tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi hati kami semua, jemaat-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang akan menyaksikan. Penuhi hati kami dengan Roh, penuhi hati kami dengan Roh. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan baik Kau Tuhan. Berkati Tuhan korban-korban COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Supaya Tuhan kuatkan hati mereka. Mereka bersemangat, mereka bersuka cita. Mereka menjadi kuat tubuhnya. Sehingga kesehatan mereka, sukacita mereka melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Demi nama Tuhan Yesus. Hiburkan mereka. Berikan kepastian dalam hati mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Berkati Tuhan orang-orang yang masih ODP supaya dinyatakan negatif,
supaya mereka dinyatakan negatif. Walaupun tadinya itu mungkin menuju kepada positif, tapi Tuhan bisa mengubah semua kondisi menjadi baik, menjadi negatif. Tuhan, kami tahu Tuhan, para tenaga medis ucap kacir ke sana kemari Tuhan. Berkati mereka, kuatkan tubuh mereka. Jangan lagi yang menjadi ada korban Tuhan. Berkati mereka supaya mereka bisa merawat orang-orang sakit. Karena Tuhan sudah taruh di hati mereka beban untuk melakukan tugas-tugas kesehatan. Berkati mereka, urapi mereka, ajar mereka, tolong mereka Tuhan. Lindungi mereka, lindungi keluarganya, lindungi keluarganya semuanya. Kami yang masih sehat, biarlah kami tetap sehat karena nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami ini supaya turut perintah pemerintah untuk mensosialisasikan dirinya sendiri Tuhan. Isolasi mandiri Tuhan, dengan sadar, dengan menghargai orang lain. Kami melakukan tanggung jawab kami untuk tinggal di rumah sementara waktu. Jangan kami mengeraskan hati. Berkati orang-orang yang harus keluar rumah dan bekerja. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan menjaga mereka setiap senti jalan yang mereka lalui sehingga tetap merasa aman. Buka jalan berkat Tuhan untuk menyelesaikan masalah keuangan, krisis keuangan yang begitu besar sekarang di bangsa-bangsa, bukan hanya di Indonesia Tuhan, di banyak negara di dunia ini. Seperti India Tuhan, Afghanistan Tuhan, tolong berkati mereka juga, negara miskin Tuhan. Kami berdoa Tuhan campur tangan secara luar biasa. Orang Kristen yang ada di sana tetap bertahan imannya, jangan jatuh, jangan hilang dari hadapan Tuhan. Dan semua negara-negara yang lain, tolong berkatilah, berkatilah, berkatilah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Berkat yang baru turunlah atas semua jemaat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tadahkanlah tangan-Mu kepada Bapa di surga. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas-Mu. Turunlah anugerah-Mu yang besar ya Allah bagi semua yang menyaksikan tayangan ini. Kasih karunia yang melimpah-limpah mengalir deras dalam hidup mereka semuanya. Dan persekutuan Roh Kudus-Mu itu yang akan menjaga hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohnya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.